meng-customize semua CV lu. Betul, customize semua Capek CV tuh. lo. Mana mau masa. Makanya Ribet udah nggak banget. punya kerjaan tapi malas. Kalau bisa satu email buat beberapa rekruter langsung tembak semua. Ini mungkin nggak cuman sekarang aja, dari dulu sebenarnya, tapi sering kejadian dari segi komunikasi. Komunikasi kan kita mikir kayak ya setiap hari juga gue ngomong gitu kan, itu basic lah. Tapi fun fact-nya banyak banget orang yang ketolak gara-gara komunikasinya. Lo kerjanya itu tujuannya adalah untuk karir, ideally ngelihatnya dari oh gue kerja apa gue perlu memperkaya diri gue, karena karir itu something you need to earn. Kita ekspektasinya agak kurang realistis ya. Maksudnya kayak pengennya yang kayak tadi, cowoknya yang tajir, mapan, Ganteng, pintar, tajir. setia. Tapi pertanyaannya apakah yang seperti itu ada? Kalau yang seperti itu ada, apakah dia mau sama lu? Belum tentu. Episode kali ini kita ngebahas bagaimana sih point of view HR ketika merekrut menghadapi berbagai macam keanehan-keanehan dari orang-orang yang mencari kerja, dan rangkumannya adalah ini akan jadi playbook buat kalian yang akan mencari kerja di tahun 2026. So buat kalian yang mau nyari tahu company kayak apa yang harus dihindari, apa yang kalian harus siapkan, skill apa yang kalian harus punya, dan apa aja red flag dan green flagnya, make sure kalian nonton episode ini sampai habis. In this economy, kita mulai soal in this economy karena ekonomi susah, dan belakangan ini cuy, gue tuh lagi banyak terpapar sama konten-konten numerologi. Apa tuh? Yang mana? Makna dari angka. Anjay. 2025 ditambahin 9 adalah akhir. Makanya di Untuk tahun menuju kesempurnaan. enggak, salah. Di tahun ular ini semua tuh ngeriset. Oh. Jadi energinya ular itu meriset. Oh. Makanya banyak layoff, banyak apa. Karena dibilang katanya yang nggak sesuai, yang sepanjang 9 tahun ini tuh sebenarnya nggak klop, tapi lo paksain luntur pada akhirnya untuk masuk ke 2026. Satu, Makanya banyak perceraian. banyak perceraian. Nah, banyak Suaranya. perceraian nggak cuma di rumah tangga ya, tapi dalam karir profesional. Kerja juga gitu. Oke, lucu. Gue pikir 9 karena menuju 10 tuh sempurna. Enggak, 9 tuh akhir. Jadi ngeriset. Nah, itu. Okay. Makanya di episode kali ini kita akan meriset, mempersiapkan gitu buat kalian-kalian yang kena riset. Gimana startnya lagi? Karena gue pengen jadikan kayak video ini adalah video playbook ya, Okay. buat teman-teman yang mencari kerja. Dan kita hari ini langsung kedatangan sama expertnya people culture, anjay. Ya. Welcome Jovita. Halo. Welcome to Komunitas. Thanks for having me. Selamat datang di kursi panas. Takut banget. Oke, mungkin buat yang belum tahu boleh kenalin dulu background dari Jovita ini, apa aja sih pengalamannya, sekarang sibuk apa, perjalanan karir lah. Oke. Kalau sekarang gue lagi aktif di salah satu fintech company di People and Culture. Kalau kita flashback dikit, basically sekarang tuh gue sekitar berapa tahun ya? Hampir 11 tahun di HR. Jadi dari pertama kali gue lulus beranak itu langsung masuknya ke HR gitu. Tapi kalau secara background company-nya memang lumayan beragam ya. Kayak 5 tahun pertama tuh gue lebih ke well established company, jadi lebih ke corporate gitu. Terus 6 tahun terakhir gue mulai di startup berkarirnya gitu. Jadi lumayan ngerasain bagaimana gonjang-ganjing di company yang kayak udah stabil sama company yang ya begitulah kayak tadi ya, yang sering riset-riset. Hampir 50-50 ya berarti pengalamannya big corporate sama startup. Yang lu temukan berbeda apa antara menjadi HR di big corporate, kan yang biasanya image-nya udah stabil, semua jelas hierarkisnya, aturan-aturannya gitu. Sama ketika lo di startup yang tadi lo bilang dar sekali, yang lo sendiri merasa perbedaan khususnya di HR itu apa? Oke, kalau dari segi HR-nya yang gue rasa di corporate itu karena udah stabil, jadi kalau sebagai HR ya kita tuh lebih bakal fokus ke area-area yang memang kita di situ aja. Jadi misalnya pas dulu gue di rekrutmen, ya udah gue purely di rekrutmen, nggak terlalu banyak exposure ke yang lain. Jadi lumayan stable gitu-gitu doang gitu.
Nah, pas udah di startup, ternyata lumayan dar-der-dor. Jadi kayak bener-bener lumayan palu gada lah gitu. Karena kan banyak banget yang pas kita masuk ke startup itu belum punya sistem, belum punya rekrutmen aja kayak gimana caranya itu belum tahu. Gimana caranya untuk pas orang udah masuk, terus kayak performance appraisal, performance managementnya dan lain-lain belum ada sistem kan gitu. Jadi kita yang perlu bikin sistem. Kalau dulu lebih ngikutin, kalau pas di startup kita yang perlu bikin gitu. Gitu sih, paling kerasa ya. Kalau dari segi kandidatnya, karena tadi lu bilang di big company-nya lu juga rekrutmen kan gitu Iya. misalnya gitu. Nah, dari sisi kandidatnya lu menemukan ada perbedaan nggak kandidat yang apply ke big corporate sama kandidat-kandidat yang apply ke startup? Lumayan sih, lumayan, tapi mungkin ini juga bisa jadi karena masanya lumayan jauh ya, kayak sekarang dibanding dengan 10 tahun lalu gitu. Tapi so far pas dulu gue di corporate, kita nyarinya orang-orang yang memang mereka punya fire, maksudnya mereka ambi, tapi kalau misalkan mereka juga terlalu ambi, kadang-kadang juga usernya takut. Karena kalau misalnya mereka terlalu ambi, takutnya kan mereka jadi kayak, ya gue Tersingkir. kerja, nah itu salah satunya tuh, bisa jadi kayak, ya kalau gue nanti disingkirkan sama makhluk ini gimana gitu kan. Satu itu, yang kedua kadang-kadang tuh juga takut kalau mereka nanti kalau pas mereka kerja di sini terus mereka katanya mau jenjang karir. Lah kalau kita belum bisa ngasih jenjang karir gimana? Dia keluar dong gitu. Nah jadi kadang tuh leadernya usernya malah takut kayak gitu. Sedangkan kalau kayak di startup kita malah nyarinya orang-orang yang ambi gitu, karena pace-nya lumayan cepet kan gitu. Malah orang-orang ambi-ambi inilah biasanya yang lumayan kenceng karirnya gitu. Di era sekarang yang apa ya, kita banyak banget memperguncingkan soal Gen Z gitu ya. Ada yang terlalu laid back, ada yang mungkin ambis banget kayak gitu. Gimana sih caranya si mereka ini bisa finding balance? Karena kan tadi lu ngeliat bahwa lu terlalu ambis itu salah. Tapi kalau lu nggak ambis di tempat yang di startup juga salah kayak gitu. Iya. Nah, menurut gue tergantung lu ada di mana sih sebenarnya. Misal ini case-nya Gen Z ya. Misalnya Gen Z-nya ini ada, maksudnya dia kerjanya di korporat gitu. Nah, kalau misalkan lo di korporat, lo udah tahu ekspektasi company lo seperti apa, lo bisa manage ekspektasi lo juga kan. Maksudnya yang lo kasih itu juga, yang lo tuntut itu juga tidak setinggi seperti pada saat lo nuntut di startup gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya lo di startup, basically lo juga bisa manage ekspektasi. Kalau di startup lo targetnya juga kenceng, jalannya kenceng, ya lo juga menyesuaikan pace-nya dong. Nah, the easiest way untuk melakukan itu sebenarnya adalah bisa nanya ke leadernya masing-masing sih. Kayak misalnya let's say kalau misalnya mereka ambi itu kan biasanya identik dengan karir ya. Jadi mereka kayak pengen cepet-cepet bisa naik level misalnya gitu. Nah, it's okay untuk ngomong sama leadernya. Kayak kira-kira gue pengen kayak 2 tahun ke depan pengen bisa naik di promosi nih misalnya ke role ini. Ada nggak ya cara untuk gue bisa ke sana kayak gitu. Jadi dikomunikasiin aja supaya sama-sama bisa manage ekspektasi antara dia sama leadernya juga kayak gitu. Tapi tadi karena lo mention masalah ekspektasi sama tergantung lagi di level mana atau lagi di stage mana, gue penasaran. Jadi sebenarnya apa sih ekspektasi yang kita sebagai kandidat ketika kita, karena kan mungkin ada beberapa orang yang belum punya pengalaman di startup atau bahkan belum punya pengalaman di big corporate, jadi tidak tahu ketika kita mau apply ke big corporate atau ke startup, what kind of expectation sih yang sebenarnya kita bisa lihat gitu dari perusahaan-perusahaan itu gitu, karena lo punya pengalaman keduanya, mungkin lo bisa sharing sedikit. What kind of expectation pada saat mereka, yang ini ceritanya berarti mereka baru apply ke Baru mau company-nya apply, gitu ya? iya. Kayak misalnya gue mau apply ke startup, sebenarnya ekspektasi kayak apa sih yang bisa gue lihat dari startup tuh? Apakah kalau startup ya ekspektasi lo harus startup ini pace-nya cepat, jadi lo harus bla bla bla, sedangkan big corporate gitu lah. Oke. Menurut gue mungkin kalau kayak sekarang terlepas dari korporat sama startup ya, menurut gue kadang-kadang tuh ada juga loh korporat yang ternyata mereka udah mulai expect pace-nya lebih cepat. Karena mereka lagi bertransformasi, terutama yang mereka tuh lagi turun ke second generation ya, gitu. Nah, jadi mungkin bukan ngelihat ke corporate atau startupnya, tapi lebih ke ngelihat pada saat interview, it's okay sebenarnya untuk lo juga nanya. Sama kayak pas dulu gue mau masuk ke company gue, dimanapun itu,
pas interview gue pasti akan selalu minta waktu untuk nanya beberapa hal dulu. Kayak misalnya ada gambaran gak sih kira-kira company-nya dalam kayak 2 tahun ke depan mau dibawanya sejauh mana? Terus kayak priority-nya sekarang tuh lebih ke arah mana? Apakah company-nya masih baby banget, jadi gue di-expect untuk bikin sistemnya, atau sudah ada SOP yang gue perlu bikin dari nol, misal. Terus kayak misalnya atau mungkin company-nya lagi di tahap yang sekarang kita lagi mau fokus ke automation karena prosesnya udah stable, tapi kita pengen lebih efisien gitu. Nah, jadi lebih ke confirm itu dulu waktu interview supaya tahu ekspektasinya sih. Kan kita pernah nih bahas nih soal gini nih. Orang-orang yang nggak nanya saat interview itu red flag buat HR gitu ya. Di best terus. Di best ya kan. Nanti tolong editor ya tunjukin videonya ya. Kita best mengingat kita, lagi di ya best. gitu. Sekarang point of view lu udah pernah di posisi saat lu ngerekrut, direkrut Dan merekrut ya kan, merekrut banyak orang gitu. Apakah memang orang-orang kandidat-kandidat yang nggak bertanya itu dikategorikan red flag karena nggak menunjukkan antusiasme atau mungkin dia nggak tahu apapun gitu? Oke. Sebenarnya kalau dibilang red flag juga enggak juga. Karena kadang-kadang mungkin karena orang yang interview dia udah menjelaskan sedetail itu, jadi dia udah ya nggak kepikiran karena udah kejawab gitu kan. Tapi kalau misalkan disuruh memilih, gue biasanya memang akan prefer kalau mereka bertanya. Kenapa? Karena dari situ kelihatan bagaimana curiosity-nya dia, gimana critical thinking-nya dia. Yang mana critical thinking itu jujur ya, salah satu skill yang susah banget untuk dapat orang yang critical thinking itu bagus gitu. Padahal kan kayak pas lo join ke company itu tuh nggak bisa serta-merta pengalaman lo dari company lama lo copy paste ke sini kan, karena konteksnya beda dan you need to understand the context. Cara lo untuk mengerti konteksnya critical thinking gitu, dan itu kelihatan waktu dia nanya gitu. Dan nulis CV itu jadi faktor nggak sih ketika lo lagi ngerekrut? Nulis CV, oh jelas sekali. Karena kemarin kita ada sedikit perdebatan di episode sebelumnya masalah cantumin foto apa enggak. Oke. Terus gimana cara lo menjelaskan job description lo dari tempat-tempat sebelumnya di CV, bentuk CV lo kayak apa, apakah warna-warni, banyak desain-desain gitu. That kind of things sebenarnya jadi salah satu faktor ketika rekrut nggak sih? Ya, menurut gue itu sebenarnya ya tergantung dari orang yang pada akhirnya merekrut. Tergantung rekruternya juga. Kita nggak bisa menyamaratakan. Karena mungkin ada rekruter yang prefer kayak gini, ada yang prefer kayak gini gitu kan. Tapi kalau gue pribadi itu lumayan ngaruh. Kenapa? Karena misalnya CV yang apa sih yang formatnya ATS, yang nggak pakai foto, tapi dia tuh rapi, detail, itu gue biasanya lebih tertarik karena kelihatan lebih profesional gitu. Tapi mungkin tergantung role-nya juga. Kalau misalnya gue lagi hire role yang di bidang kreatif, designer misalnya, graphic designer, mungkin gue akan prefer CV-nya dia yang menunjukkan kreativitasnya itu gitu. Jadi tergantung role-nya. Tapi kalau misalkan isi dari CV-nya, menurut gue yes itu penting banget. Karena gue selalu ngomong orang cari kerja tuh sama kayak orang cari jodoh. Iya, Oke, Iya kan? betul. Sama kayak orang cari jodoh. Kalau misalkan nih lo cowok mapan, ganteng, pinter, dia punya semuanya lah gitu. Tapi waktu dia ngomong sama orang, dia nggak terlalu bisa ngejual dirinya dia. Ya orang nggak bakal tahu dong dia ada di dunia gitu. Ya. Kayak gitu. Banyak lagi gue punya banyak teman kayak gitu dulu yang ketika di interview malah ternyata dia nggak bisa menjual dirinya, malah menjelek-jelekan dirinya. Nah, Jadi nggak menjual buat HR-nya gitu. Padahal oke loh pengalamannya. sering banget. Bahkan kayak sebenarnya ya waktu kita nanya ke kandidat, kadang kan ada tuh nanya boleh share gak yang menurut kamu jadi forte-nya kamu tuh apa gitu. Pada saat kita nanya gitu, sebenarnya ya biasanya kalau gue sendiri, gue bukan ngelihat bukan 100% ngelihat dari jawabannya dia. Misalnya kalau dia bilang gue orangnya disiplin, berarti lu pasti disiplin. Enggak gitu. Yang gue lihat justru self awareness-nya dia dan bagaimana dia ngerti dengan apa yang dia punya sama apa yang dia mungkin masih perlu improve. Kalau orang yang jawabnya kayak apa ya, menurut lu gimana? Nah itu biasanya kadang-kadang tergantung dia kadang belum aware
atau kadang-kadang dia kurang pede kan, Heeh. gitu. Nah kalau case-nya kayak gitu tergantung role-nya juga. Jadi kalau misalnya contoh nih role-nya, gue ngelihat sebenarnya tuh dalam semua aspek kayak hard skill-nya oke, soft skill-nya oke, dan lain-lain. Cuman dia nggak pede aja. Hmm. Biasanya di akhir sesi interview gue selalu sempetin waktu untuk share feedback ke anaknya. Selalu seperti itu, sebisa mungkin kalau memang waktu cukup. Jadi gue bantu dia untuk ngelihat, lu tuh sebenarnya punya lu tuh capable loh gitu. Nggak apa-apa, lu pede aja. Gue kasih apa aja hal-hal yang gue rasa bagus dari dia waktu gue ngobrol sama dia gitu. Tapi kalau misalnya role-nya tuh misalnya yang harus banget butuh orang yang pede misalnya gitu ya. Yang harus ketemu sama orang lah ya gitu ketemu misalnya. sama orang. Kalau misalnya dia nggak pede, dia ketemu sama orang kan jadi matung ya. Iya. Gitu. Jadi tergantung role-nya sih. Ya. Apakah panjangnya CV itu mempengaruhi keputusan lo ketika mau meng-hire atau menginterview orang ini apa enggak? Karena kan ada yang merasa kayak aku makin panjang akan terlihat makin capable nih gitu. Sebenarnya bukan panjang enggaknya, tapi komprehensif enggaknya dan relevan enggaknya sih. Oke. Sebenarnya. Kayak misalnya ya, contoh CV itu kadang kan ada orang tuh semua dimasukin gitu kan. Iya, heeh. Tapi sebenarnya nggak relevan. Kayak lu apply untuk posisi marketing misalnya, tapi pengalaman lu mostly itu di CS. Jadinya kan nggak kelihatan marketingnya gitu kan, gitu. Jadi kalau misal gue selalu bilang CV itu harus custom sesuai dengan role yang lu apply. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya lu apply untuk posisi marketing, sebisa mungkin apapun role pengalaman lo sebelumnya yang berhubungan sama marketing itu yang lo tonjolin. Yang lainnya tuh lebih kayak cheerleaders doang gitu. Gitu. Tapi kan banyak orang yang pengen terlihat aku tuh punya Aktif. pengalamannya banyak dan aku Ambi. aktif sekali loh. Jadi pengalamanku nggak hanya di marketing Kak gitu. Itu salah satu challenge-nya kadang-kadang. Oke. Sebenarnya it's okay untuk dimasukin, tapi balik lagi kalau misalnya lu masukin ke situ bisa jadi kan orang juga ngelihatnya kayak anaknya krisis identitas nggak sih gitu. Kayak mereka dia sebenarnya tuh lebih maunya ke arah mana gitu. Nah jadi sebenarnya better masukin ditonjolin yang lebih relevan. Yang lain nggak apa-apa dimasukin, tapi supporting aja. Jangan sampai semua dimasukin, tapi ternyata ujung-ujungnya nggak terlalu berfungsi ya, gitu. Gue pengen bahas tentang LinkedIn dong. Kan belakangnya ini gue kirimin ke lo ya konten ya. Banyak banget ya. Betapa pentingnya setiap orang itu ada di sosial media. Dengan membuat konten dia bisa showing off skill dan knowledge, pengalamannya ya. dia kayak gitu. Dan gue tau lo juga aktif di LinkedIn, ya kan? Karena gue tahu dia di LinkedIn sebelumnya, gitu. Long time ago lah itu jam kapan ya? Mungkin apa nih 2021, 2022, ya kan? Gue udah tahu Jovita gitu. Keren. Keren. Ya kan? Dengan sekarang begitu banyaknya orang yang mencari kerja dengan LinkedIn, masang status open to work, ya kan? Apakah LinkedIn itu faktor penting untuk recruiter itu melihat ini kandidat bagus nih, apa diambil atau enggak gitu? Karena buat gue orang yang apply via LinkedIn kayaknya kurang effort. Karena tinggal klik. Dia tinggal klik doang gitu. Easy apply ya. Easy apply kan. Tapi buat nyusun biodata nggak tuh? Buat nyusun bio lu di LinkedIn yang komprehensif kayak CV jadi menarik tuh susah tau. Betul, apalagi nggak semua orang bikin LinkedIn proper ya. Rata-rata cuma bikin dia buat kayak gue kerja tapi nggak pernah ada isinya gitu. Seberapa penting berarti punya LinkedIn yang benar proper? Kan banyak yang cuman kayak yang penting ada foto, nama, pengalaman, bahkan gak dijelasin ngapain gitu. Fun fact-nya ya, ini gue sebagai talent. Sebelum kita lanjut, kita masih ngeliat banyak dari kalian yang belum subscribe. Kalau kalian merasa mendapatkan banyak insights dari konten kita, jangan lupa support, pencet tombol subscribe di bawah, dan nyalain bel notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten kita selanjutnya. Yuk kita lanjut ngobrol. Selama ini gue pindah dari satu company ke company lain, hampir semuanya karena LinkedIn. Oh, LinkedIn got me this job ya. Iya. Selalu gue dapetnya dari LinkedIn. Okay. Tapi kebanyakan tuh di approach-nya dari sana gitu. Jadi kalau ditanya seberapa penting, jujur penting banget. Kayak sumber penghasilan gue awal mulanya tuh dari situ. Gitu. Nah, yang penting sebenarnya gue selalu ngomong sama orang-orang yang biasanya kalau misalnya mereka nanya CV gitu, terus kayak gue bantuin mereka review, gue biasanya akan ngomong kalau udah benerin CV-nya, LinkedIn-nya juga tolong disesuaikan ya, gitu. Kenapa? Karena dari sisi berarti ini abis interview lu suruh mereka memperbaiki LinkedIn?
Enggak, maksudnya kalau ada orang-orang yang Oh, yang teman-teman menurut lo gua gitu, oke yang butuh oke bantuan oke di oke review oke. CV-nya, nah gue kabarin. Oke. Gitu. Karena jujur kadang-kadang tuh kita sebagai recruiter seneng nyari orang dari LinkedIn. Kenapa? Karena kadang-kadang dari yang apply ya, misal nih kita buka iklan lowongan gitu. Yang apply ada banyak, tapi yang cocok minim Satu. banget, dikit banget bener. Satu gitu. Nah, itu pun satu di interview belum tentu cocok pula kan. Bener lagi. Gitu. Nah, jadi karena kita ngerasa kadang-kadang aplikan yang apply pun belum tentu cocok, kita mencoba untuk nyari sendiri dari LinkedIn gitu. Kita yang sourcing dari LinkedIn. Oh, jadi kayak dari yang apply bahkan lo bakal masih nge-reach out lagi orang-orang yang lo lihat di LinkedIn sebenarnya menarik buat Iya, posisinya. betul. Apalagi kalau misalnya posisinya middle up ya. Karena kita masih lagi ngomongin LinkedIn, gue inget banget kemarin tuh sempat rame masalah lo memasang status open to work di oke. profile foto lo Hmm. ketika lo masih aktif di company lama lo. Menurut lo itu etis atau enggak? Aduh, ini pernah lagi gue dapat pertanyaan ini waktu town hall. Boleh nggak Kak kalau aku memasang open to work karena bosku toksik sekali, aku tidak mampu, aku mau cari kerjaan baru, open to work gitu. Gimana menurut lo? Pertanyaannya, kalau lo lagi punya pasangan terus lo ngomong gue lagi mau nyari cowok lain gitu. Etis nggak? Ya kalau menurut gue ya jujur sebenarnya kalau dibilang boleh apa enggak, ya kita nggak bisa melarang mereka karena itu platform mereka personal kan gitu. Tapi kalau ditanya etis apa enggak, menurut gue mungkin kurang etis ya. Okay. Karena walaupun gue udah masukin surat resign. kalau lu udah masukin surat resign nggak apa-apa kan, berarti kita udah agreement kita bakal cerai nih gitu. Waduh. Benar. Iya. Berarti sebenarnya batasannya adalah ketika lu sendiri sudah stated gue mau cabut, boleh pasang open to work. Betul. Kalau lanjut. lanjut. Even misalnya pas lu belum ngajuin resign, tapi lu udah pernah ngomong openly ke atasan lu. Oh, kalau aku tidak betah gitu misalnya. Iya, gue kayaknya bakal mulai open nyari yang lain gitu. Nggak masalah, yang penting dikomunikasiin aja. Tapi kalau belum, nah itu dari point of HR gimana? Kalau lo tiba-tiba menemukan mau pasang-pasang open to work nih, misal dorong kita suruh dia resign kali ya, biar beneran. ada sih. Misalnya gue employee lu gitu, terus tiba-tiba lagi iseng ngeliat ada LinkedIn, ada. terus kayak dia open to work, itu belum ada surat masuk gitu. Ada. Lo apain? Gue pas kayak lagi nyari kan lagi lihat-lihat iseng-iseng aja, terus kayak tiba-tiba ada muncul, gue kenal nih gitu. Ada ijo-ijonya gitu kan. Tapi gue nggak masalah, maksudnya gue nggak akan kayak nge-push anaknya bakal lu biar cepet-cepet resign aja atau apa. Enggak, gue nggak bakal nge-push, gue juga nggak bakal negur. Tapi biasanya gue paling akan ngomong sama leadernya. Enggak, oke nih. ada yang open to work. Lo kasih tau usernya nggak? Hati-hati bocah lu udah mulai open to work gitu. Iya, biasanya gue ngomong sama leadernya. Tapi biasanya gue ngomongnya itu lebih ke gue confirm. Kita kan ada kayak kita tuh tahu siapa talent-talent kita yang high performers, siapa yang enggak misalnya gitu ya. Kalau misalkan memang dia high performers, itu kita perlu hati-hati. Kita perlu mengerti apa nih yang sebenarnya dia expect dari kita tapi kita belum bisa provide gitu. Diajak ngomong lah anaknya. Lebih ke one on one tapi ya, bukan ngelarang dia open to work. Tapi kalau misalnya memang dia B aja atau low performers even, puji Tuhan. Punten akhirnya banget, hilang juga bentar lagi gitu ya. punten banget. Gak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya di high performance dan lu merasa harus dalam tanda kutip hati-hati karena mau cabut nih kandidatnya, yang harusnya maju duluan menurut lu HR-nya apa usernya? Usernya. Oke. Karena kalau HR yang manggil itu tuh kayak gua mau di-cut nih gitu. Gitu ya biasanya. Deg-degan duluan. Iya, deg-degan duluan. Gue ada kayak kadang tuh cuman ngajak ngomong doang kayak gue mau di-cut ya Kak gitu. Nah jadi biasanya gue minta tolong leadernya yang ngomong sih. Kenapa? Karena approach-nya tuh lebih personal aja gitu. Kayak leadernya juga yang ngerti kan anaknya tuh expect-nya seperti apa, apa yang dia perlu provide atau kita perlu provide gitu. Oke. Balik lagi dikit ke soal LinkedIn. Jadi penting nggak orang itu bikin konten di LinkedIn? Bikin konten ya? Yes. Kalau bikin konten menurut gue pentingnya itu lebih ke untuk exposure. Karena semakin lo punya exposure, opportunity-nya semakin gede kan. Kayak tadi si cowok ganteng dan sempurna ini, kalau misalnya dia sering mingle kemana-mana, orang kan jadi tahu kalau dia eksis gitu. Kesempatannya lebih gede. Misal deh kayak lu ngeliat gue dari LinkedIn kan gitu, jadinya kesempatannya bisa datang. Tapi kalau misalnya lu nggak share itu pun sebenarnya ya nggak salah juga, cuman aware aja kalau opportunity-nya berarti jadi lebih kecil gitu.
Tapi yang penting adalah bikin LinkedIn lu presentable dengan Bener. skill lu gitu lah ya. Betul. Nah, Tapi cara jangan bikin overclaim ya. konten. Nggak harus. Maksud banget. Tapi sering loh orang-orang overclaim juga di Itu Itu Ah. sih kan poin, Kak. kan di ini apa disebut bahwa lu harus bisa menjual diri lu, tidak overclaim supaya menarik. Mm-mm. Gimana lu menjustifikasi itu? Karena Walaupun di LinkedIn sekarang udah ada itu tau, verifications company. Oh, Tapi hanya untuk beberapa company yang memang kerjasama atau dalam tanda kutip ditawarkan sama LinkedIn ya. Jadi ketika lu nulis lu kerja di tempat privilege. gua, ya itu ada batch verifikasinya kalau Hmm. sudah di-verified sama tempat kerja gua gitu. oh. Ada itu, tapi belum buat semua. Kalau salah gue pernah lihat ada satu apa yang komplain ya, dia nge-faking CV-nya semua segala macam, perusahaan-perusahaan semua ternyata nggak pernah kerja di situ sama sekali semuanya. Iya, Pada kayak gitu. iya. Sering nggak sekarang? Gue sih untungnya ya belum pernah menemukan yang exactly kayak gitu. Tapi baru tuh beberapa hari yang lalu gue sempat lihat ada salah satu orang yang cerita tentang dia nulisin kayak dia ngerjain project di company itu udah banyak, padahal dia even belum masuk ke sana. Gitu. Aku tahu cerita itu. Tahu kan? Gitu. Terus itu ada biasanya. Terus tapi yang paling sering gue dapet itu, jadi pengalamannya bener, dia kerja di company itu, role-nya bener itu, tapi involvement dia sebenarnya tidak sejauh itu. Jadi misalnya dia nulisnya leading project ABCD gitu ya, padahal sebenarnya dia lebih ke cheerleaders gitu. Maksudnya bukan yang bener-bener dia yang leading the project. Kayak gitu sih, itu sering. Itu susah kan, tapi untuk di filternya lah ya sebagai Betul. recruiter kan. Waktu Karena itu. nggak mungkin dong pas kita rekrut kita udah beneran bisa nge-probing satu-satu. Lu beneran kerjanya kayak gitu apa enggak gitu. Sama call ke reference check gitu ya? Iya itu tuh masih dilakukan gak sih? Masih banget. Sebenarnya kalau kayak yang tadi itu tuh kita biasanya ngefilter dari waktu interview. Nah pas skill interview inilah biasanya yang kadang-kadang tuh kita perlu ya, kayak misalnya dia nulis kayak gini. Nah kita nge-challenge dia waktu nanya pas interview itu. Misalnya, oh ini kan lo nulis lo ada project ini nih ngerjain, boleh share nggak seberapa jauh yang involvement lo dalam project itu. Terus resultnya waktu itu kayak gimana, lo ngapain aja exactly di role itu gitu. Kalau reference check masih banget, itu sangat penting. Buat recruiter lebih red flag career gap apa pindah-pindah? Pindah-pindah as in misalnya belum nyampe setahun udah cabut, belum nyampe setahun cabut gitu. Kalau sekarang dibanding 5 tahun lalu mungkin jawabannya bisa beda. Oke. Kalau career gap, karena beberapa tahun ini seperti yang kita tahu banyak kasus perceraian ya dalam ini di startup gitu. Jadi akhirnya tuh udah beda persepsinya. Dulu orang kalau career gap itu karena bisa jadi jangan-jangan dia underperform terus di-cut gitu kan. Tapi kalau sekarang kan mereka nggak underperform pun mereka sebenarnya oke aja bisa jadi di-cut kan. Gitu. Nah, jadi I think kalau career gap itu nggak terlalu jadi issue, tapi biasanya kita akan coba untuk pas reference check, kita cek boleh kayak gimana reason waktu itu dia keluar dari company-nya. Kalau yang loncat-loncat, biasanya itu gue lumayan notice, usernya juga kadang-kadang tuh notice juga kayak, dia kerjanya kayaknya kok cuman kayak 3 bulanan, 6 bulanan, 1 tahun gitu ya. Itu biasanya kita bakal lumayan bertanya-tanya juga. Tapi bukan yang langsung red flag ya, langsung red flag ya. Kita nanyain konteksnya juga biasanya kayak sama dia seperti apa. Bisa jadi kan dia loncat karena waktu itu ibunya sakit, dia perlu jagain. Terus kayak nextnya ada kejadian apa dari company-nya yang ternyata tuh di luar kontrolnya dia. Itu juga bisa jadi. Tapi dalam konteks lu baru ngeliat CV nih lompat. Kalau memang dia anaknya potensial banget, dari CV-nya menjual banget, kita tetap interview. Jadi coba dengerin konteksnya dari sisi mereka dulu. Gitu. Saya pindah karena saya ngejar yang duit lebih banyak gitu. Nah oke. Punten banget. Kita kan nggak pengen punten kawin banget cerai nih. Saya nggak punya duit lagi. Kita nggak pengen kawin cerai nih, pengennya kan kawinnya agak lama nih gitu ya. Jadi kalau memang case-nya kayak gitu, kita lumayan ya worry juga sih. Kayak kita hire bentar, habis itu dia keluar ganti lagi yang lain kan juga lumayan ribet ya. Gitu. Karena kan ada beberapa yang trik supaya naik gajinya cepat kan pindah-pindah. Jadi karena ketika lu pindah, lu bisa dapat offer lebih tinggi, habis itu lu pindah lagi untuk dapat offer lagi lebih tinggi kayak gitu terus. Nggak salah,
Tapi juga tergantung Salah. tergantung nggak salah tapi salah. Tapi salah. Menurut gue sebenarnya lu pindah-pindah untuk dapat gaji yang lebih tinggi itu juga nggak masalah. Hmm. Jujur gue juga kayak gitu. Gitu. Gue juga kayak gitu kali. Cuman bedanya adalah lu tahu kapan waktu yang tepat untuk lo pindah. Bukan berarti kayak setiap 3 bulan 6 bulan ada kesempatan baru lo pindah. Tapi lo kelarin dulu di company lu build something dulu yang bisa jadi masterpiece lo di sana. Kalau memang udah nggak ada kesempatannya di sana, baru lo coba untuk explore yang lain gitu. Jadi kalau misalnya kayak 6 bulan kerja kan kayak masih belum kelihatan resultnya kan, gitu. Jadi menurut lo kapan waktu yang tepat untuk pindah selain ketika udah berhasil menelurkan masterpiece lo di tempat kerja lo? Oke, ini bisa beda-beda tiap orang, tapi biasanya ini berdasarkan data yang gue pernah lihat dan ini kita ngomongin sesama HR ya. Jadi misterinya sekarang itu adalah orang-orang kebanyakan pindah kerja ketika udah di tahun kedua atau tahun ketiga. Itu udah common sekarang ya? Itu paling sering terjadi sekarang. Bedanya dibandingkan kalau kayak corporate dulu itu bahkan kayak 5 tahunan gitu baru normal. 35 tahun. Aduh, 35 tahun. Bener. Sampai beranak pinak gitu. Bapak gua tuh 35 tahun aja di situ ya. Nah, kalau sekarang tuh rata-rata 2 sampai 3 tahun gitu. Karena kayak dianggapnya tuh 2 tahun adalah fase di mana lo udah melewati, lo udah nge-build something, udah mulai kelihatan resultnya, udah mulai jenuh biasanya. Tapi kalau bisa lebih lama sedikit lebih baik. Kalau karirnya stagnan tapi belum 2 tahun? Mungkin nggak dari sisi POV HR kayak masa belum 2 tahun karir udah stagnan nih gitu. Maksudnya dia ngerasa karirnya stagnan padahal baru 2 tahun karena gitu dia ambis banget gitu. Jadi cepet banget belajar. Ada kan orang-orang yang belajarnya cepet banget ya. Jadi baru 2 tahun kayak aku tidak belajar apa-apa lagi nih gitu. Stagnan aku di sini gitu. Sering. Jadi sebenarnya dan itu normal ya sebenarnya karena kan semakin orang punya ambisi semakin dia pengen geraknya cepet kan gitu. Nah kalau case-nya seperti itu sebenarnya kalau dari sisi HR nggak masalah, justru itu PR-nya kita sebagai HR untuk bisa nge-capture itu gitu. Jadi kalau misalnya kayak di company, di beberapa company itu ada kita mulai untuk ngelihat misalnya talent kita tuh yang top talent tuh siapa sih atau yang high potential talent. Nah kita bisa coba pakai ada namanya individual development plan gitu. Jadi IDP. Nah IDP itu basically untuk kita nge-capture anaknya, lo kira-kira lo punya aspirasi apa lagi nih gitu. Lo pengen naik jenjang karir kah? Kalau misalkan memang company-nya belum ada jenjang karir yang bisa dikasih ke lu, apa yang bisa kita kasih untuk lo jadinya tuh nggak bosen di role lu, tapi lo juga tetap ada ngerasain challenge-nya, bisa grow juga. Nah, at least nanti kita udah tahu nih lo pengen ke arah sini, nanti ke depannya pas company kita grow, ada kesempatannya, lo udah dalam radarnya kita. Jadi at least dia tahu kalau dia tuh salah satu orang yang udah ngantri di radar kita gitu. Tapi kan itu kalau gue dapat HR kayak lu. Tapi kan nggak semua HR kayak lo. Ya dong. Iyalah. I think sebenarnya yang penting komunikasiin aja sih. Oke, kalau gue sebagai employee yang sedang merasa karir gue stuck, sebenarnya apa yang bisa gue lakukan berarti? Oke, ada biasanya kita bakal encourage untuk ngomong sama leadernya sih sebenarnya. Oke. Maksudnya ngomong sama leadernya tuh dalam arti lo coba tanyain lo coba aja ngomong kayak gue lagi bosen nih misalnya sama role gue yang sekarang atau ngerasa stuck. Ada nggak ya opportunity untuk kedepannya tuh kita gue dapat kesempatan lebih misalnya gitu. Nah jadi pas dia ngomong kayak gitu, leadernya kan juga jadinya bisa tahu masuk radar tadi. Masuk radar tadi. Kadang tuh kita juga ngobrol sama HR sama leadernya untuk itu. Karena sebenarnya jujur kita mau itu tuh agak dilemanya adalah kadang employee kan butuh karirnya cepat. Tapi promosi itu adalah ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Jadi meskipun kandidatnya ini sudah siap, tapi kalau kesempatan dari company-nya belum ada, karena memang company misalnya lagi stagnan juga misalnya gitu ya, kan nggak mungkin kita promote dia hanya untuk memenuhi ekspektasi dia kan, kayak gitu. Jadi that's why at least dikomunikasikan jadi kita tahu dulu gitu. Kalau tadi kan lu membahas kesempatan dengan kesiapan, ya kan? Tapi mungkin aja ada tipe-tipe perusahaan yang dia satu mungkin fungsi HR-nya belum jelas,
dan dia mau suppress cost Hmm. sehingga dia nggak mengakomodasi ruang Hmm. pertumbuhan sehingga Oke. membuat karir itu stuck gitu. Kalau berdasarkan pengalaman lu ya, ciri-ciri perusahaan yang membuat karyawannya tuh stuck karir tuh kayak gimana sih? Gimana caranya punya mindset kayak lu? Karena Gimana? sekarang mindsetnya gitu, Saya. gajinya tidak Hitung-hitungan. bertambah, tapi Heeh. pekerjaan saya terus bertambah. Apa sih misalnya 9 kerjaan gitu. Aduh kurang Gen Z maaf. Nggak ada yang Yang Gen Z lagi lagi. lagu sekarang. Gimana Apa nyanyinya? ya? Nyanyinya apa sih? Apa sih nggak tahu lagi gue. Yang sorry lagunya banget. Alamak itu bukan sih? Bukan, yang lagunya si siapa namanya? Tananana. Itu 9 Alama nyawa itu. pukul ya. Iya. Maaf tidak tahu judulnya. 9 job desk Iya, ya. iya itu. Kalau secara mindset menurut gua itu adalah something yang didapat dari proses. Dan kalau gua sendiri ngerasa semuanya itu sebenarnya pilihan. Kayak yang tadi lo bilang gitu ya. Kalau secara mindset orang itu ada 2 pilihan. Ada orang lo mau kerjanya itu buat kerja, atau lo mau kerjanya buat karir. Kalau misalnya memang lo mau Bedanya karir Nah, kerja. bedanya ya. Kalau lo kerja buat kerja, artinya lo kerjanya transaksional. Bener-bener lo dibayar berapa, ya lo ngasih segitu. Gitu. Kalau ada yang di luar itu punten banget, itu bukan kerjaan gua, tambahin dulu gaji gua gitu ya. Itu kerja buat kerja gitu. Atau mungkin ada juga orang yang kerjanya tuh pengen, ya gua memang tidak pengen ambi aja, dan it's fine gitu. Tapi kalau misalnya lo kerjanya itu tujuannya adalah untuk karir, ideally ngelihatnya dari gue kerja untuk gue perlu memperkaya diri gue, karena karir itu it's something you need to earn. Jadi lo perlu mempersiapkan diri lo dulu, memantaskan diri lo dulu, sampai akhirnya kesempatannya nanti datang buat menjemput lo gitu. Gitu sih. Kadang-kadang mungkin orang sesimpel nggak aware aja, karena sekarang kan hiruk pikuk sosial media lumayan kenceng ya. Kayak banyak juga sosmed yang ngomong you know your worth, jangan mau dimanipulasi gitu-gitu. Santai Pak, ya Ya enggak terpancing. Gitu, jadi kayak ya tergantung lo mau percaya yang mana aja sih. Toxic gak sih menurut lu kayak gitu? Iya, agak-agak racun sebenarnya ya. Yang mana yang racun? itu ya sebenarnya kalau kayak konten-konten kayak gitu nggak bisa dibilang toxic juga, karena mindset orang beda-beda. Kita juga nggak bisa kayak ngejudge langsung lu nggak bener nih kalau lu kayak gitu. Tinggal yang penting kalau misalnya lu yang penting apapun yang decision yang lu ambil, lu ngerti konsekuensinya lah. Jadi sebenarnya salah nggak orang yang kerja buat kerja doang? Nggak salah, tapi tentukan tempatnya, sesuaikan dengan tempatnya juga. Jadi kalau misalnya lo join di startup yang lo tahu lagi berkembang banget, misalnya ya, dan lo tahu ketika startup lagi berkembang banget tuh biasanya kan lumayan masih belum terlalu rapi, role-nya juga kadang-kadang mungkin ada kerjaan yang awalnya nggak ada, tiba-tiba ada. Terus lo diminta untuk mengcover itu juga gitu kan. Nah kalau lo joinnya ke startup, lo harus siap dengan konsekuensi itu gitu. Tapi kalau misalkan lo masuk ke startup terus kayak lo hitung-hitungan, ini bukan job desk gue, kalau lo mau ini gue harus naik gaji, ya mungkin tempatnya aja kurang cocok buat dia. Lo harusnya masuk corporate. Maksudnya harusnya lu bikin perusahaan lu sendiri. Nah itu bener. Apakah kalau kerja di startup harus siap-siap fuck up? Fuck up. Takut banget. Oke. Tapi menurut lu dari peran tadi kan balik lagi, kalau karena lu sebagai HR lu lumayan proaktif ya untuk ngelihat ini kandidatnya high performance tapi bisa lu masukin ke program development yang gitu-gitu. Tapi menurut lu yang memiliki andil lebih besar terhadap karir journey seorang talent tuh HR atau usernya? Dua-duanya lagi. Dua-duanya sebenarnya. Kenapa? Karena HR itu kan sebenarnya enabler ya. Kita yang ngebentuk sistemnya. Tapi orang yang berinteraksi sehari-hari sama anaknya kan leadernya. Jadi leadernya yang tahu anaknya ini dia bagusnya apa, dia kurangnya apa, performance-nya seperti apa, itu pasti leadernya yang tahu gitu. Jadi menurut gue 50-50 sih ya. Berarti Harusnya. peran dua-duanya. Kalau leadernya misalnya bagus nih, dia ngerti
anaknya progresnya seperti apa, bagusnya apa dan lain-lain. Tapi dari sisi sistem company-nya juga HR-nya nggak ngebentuk sistem. Akhirnya ya mau dibawa kemana juga orangnya kan bingung juga ya usernya kayak gitu. And vice versa, kalau sistemnya ada dari HR, tapi leadernya sendiri juga kayak misal nih kita encourage mereka untuk ayo one on one sama anak lu setiap bulan supaya lu ngerti dia concernnya apa. Kalau misalnya ada feedback yang masih kurang, lu bisa circulate ke dia biar dia aware sama apa yang masih kurang gitu. Terus leadernya nggak punya waktu or anything, nggak pernah one on one sama sekali dalam 1 tahun misalnya gitu. Ya kita juga nggak bisa langsung kayak jump in aja kan gitu. Karena kan sering Jump yang in. ya, Jump in ya kak. sering jump in ke conversation, mohon maaf ya. Karena kan sering banget kadang yang terjadi adalah karena antara HR sama usernya bahkan lempar-lemparan terkait masa depan si talent ini yang membuat si talent ini ada di posisi limbo gitu. Gak jelas nih gue jadi nasibnya karena yang user bilang itu HR-nya bikinin program, yang HR-nya bilang loh yang tahu program yang bagus buat kamu ya user kamu, karena user kamu yang tahu kamu punya keahlian dan segala macam. Itu ujung-ujungnya kan sebagai talent aku kemana gitu kan. Gimana tuh? Nah kalau case-nya kayak gitu nanya ke apa namanya, sebenarnya kan yang orang yang pertama kali yang jadi touch point-nya mereka waktu mereka ada concern itu harusnya ke leadernya dulu kan. Kalau misalnya dari leadernya ternyata itu harusnya di HR gitu, ya udah coba ngomong di HR. Kalau misalnya contoh HR-nya juga ngelempar lagi ke leadernya, ngomong lagi kan ke leadernya. Kalau gue sih, gue akan ngajak ini mungkin agak ekstrim ya. Kalau gue dalam posisi itu, gue bakal ngajak untuk HR-nya sama leader gue ngomong langsung. Bertiga dah kita ngomong Bertiga, gitu. Main pickleball bertiga dah. Bertiga aja sekalian biar clear gitu kan. Oh, oke. Nggak apa-apa tuh, boleh gue Gak masalah, mengajak. boleh. Tapi mungkin tergantung HR-nya juga ya. Ada HR juga yang mungkin ngerasa kayak anaknya kenapa agresif banget gitu. Tapi menurut gue nggak apa-apa. Justru dicoba aja. culture yang sehat justru pada saat lo dikasih ruang untuk ngomong. Oh lo juga bukan demo kan. Sebagai karyawan ya yang hidup dan dibayar nih sama perusahaan kayak gitu. Tapi banyak yang komplain perusahaannya tuh nggak ngasih ruang gua buat gua berkembang belajar gitu kan, nggak bisa upgrade gitu. Mungkin HR-nya sibuk ngapain, usernya sibuk sama tekanan dari atas kayak gitu. Sehingga gue nih dituntut macam-macam, dituntut untuk bisa macam-macam tapi nggak pernah difasilitasi. Kapan sih kita bisa atau enggak menyuarakan, gue butuh ini nih, begini dong, bisa nggak begini, bisa nggak begitu gitu. Fasilitasi ini maksudnya kayak dalam bentuk misalnya learning program, training gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang kapanpun sebenarnya nggak masalah untuk speak up aja ke leadernya atau mungkin ke HR. Sama sih kayak di company gue juga gitu. Jadi kayak anak-anak tuh udah biasa kayak, Ci boleh nggak sih kalau misalnya kita ikut kayak course gitu terus tapi di cover sama company gitu. Nah biasanya pada saat kayak gitu kita bakal nampung juga, karena kan sebenarnya dari sisi ini point of view HR ya. Dari point of view HR, kadang kita juga punya priority kan, gitu. Kadang-kadang mungkin company-nya di tahap-tahap awal kita masih fokus ngebentuk benahin sistemnya dulu, performance appraisal-nya dulu, baru habis itu masuk ke learning development, supaya ngerti dulu kurangnya di mana gitu kan, gitu. Nah jadi at least dengan mereka ngomong early, mungkin kita nggak bisa langsung provide saat itu juga, bisa jadi. Tapi at least kita udah tahu, oh ya kedepannya nanti bakal butuh ini nih gitu. Karena justru kalau orangnya nggak ngomong, kadang belum tentu juga company-nya aware kan kalau mereka butuh, gitu. Tapi kan sekarang di era indis ekonomi, enggak gue ngomongin indis ekonomi. Di era-era sekarang yang beneran AI gitu, misalnya lagi kenceng banget perkembangannya dan penggunaannya ketika lo bekerja. Tapi ketika kita ngomongin masalah apakah lo dikasih ruang untuk belajar mengenai AI ini, bisa jadi ya pekerjaan gue aja udah mau bengek-bengek nih gue ngerjainnya tiap hari gitu misalnya. Boro dikasih ruang. Kita belum ngomongin masalah budget. Budget training juga belum tentu dimiliki oleh semua korporat gitu kan. Ada beberapa korporat yang tadi mungkin lo bilang masih dalam tahap awal baru mau berkembang, boro-boro tuh budget training ada tuh. Tujuan gue masih awareness dulu nih gitu sebelum budget training gitu. Apa yang mesti dilakukan gue sebagai talent untuk bisa keep up sama perkembangan, supaya karena kan kita ngomongin skill gapnya gede banget ya antara yang dicari sama yang tersedia. Betul. Walaupun talent poolnya sekarang sedang kebanjiran, Betul. tapi kan tetap susah tuh ya nyarinya. Menurut lu gimana? Kalau ini basically berarti
apa yang harus dilakukan talentnya kalau sebenarnya tuh mereka aware kalau ada skill gap ya. yang mereka harus kejar tapi belum di-provide dari company ya. Ya kalau gue sih ya, kalau memang lu masih possible untuk cari belajar sendiri ya silakan belajar sendiri. Karena basically sebenarnya apa skill lo itu tergantung dari elonya juga kan gitu. Kalau dulu mungkin sumbernya cuma dari training doang, tapi kalau sekarang kan sumbernya udah banyak banget. Ada lu mau nonton podcast kayak lu mau ikut e-learning yang harganya berapa, paling kadang cuma 150.000 gitu kan. Atau dari mana aja lo datang ke event-event, banyak juga event-event yang free sharing tentang yang mungkin lo cari topiknya. Konten YouTube ya. Nah, konten YouTube kumpul leaders. Nah, Nah, jadi sebenarnya tuh sumbernya ada banyak banget, nggak harus semuanya nunggu dari company gitu. Toh juga nanti dapatnya untuk diri sendiri juga kan, gitu. Kalau sebagai company ketika gua mau hiring, ekspektasinya sedangkan tadi talent pool gua sedang kebanjiran tapi gue sendiri merasa sulit untuk mendapatkan kandidat yang sesuai ekspektasi gua. Terus berarti ekspektasi apa gue sebagai employer yang harus gue punya di era sekarang? Oke, ini employernya ya. Ya. Ini menarik. Karena kadang-kadang kalau pas sebagai employer tuh ini sama juga kayak nyari jodoh lagi. Kadang tuh kita ekspektasinya agak kurang realistis ya. Maksudnya kayak pengennya yang kayak tadi, cowoknya yang tajir, mapan, Ganteng, pintar, tajir. setia, gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya apakah yang seperti itu ada? Belum tentu. Kalau yang seperti itu ada, apakah dia mau sama lu? Belum tentu, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita juga sebagai employer perlu ngeset ekspektasi yang realistis. Realistis ini dalam arti lo nggak bisa expect semua skill set dari role yang beda-beda lu squeeze dalam satu role yang sama gitu. Atau misalnya kayak lu expect semuanya tuh pokoknya dia perfect banget. Jadi biasanya kalau kita coba untuk align sama leadernya. Kalau kita ngeliat ini kayaknya kurang realistis deh karena terlalu banyak skill set yang diharapkan gitu. Nah, kita akan tanyain ke mereka mana yang menurut lo mandatory, yang kalau ini nggak ada lo nggak bakal mau nge-hire orang ini, atau mana yang sifatnya tuh nice to have gitu. Jadi kita berangkatnya dari situ. Misal leader usernya kadang tuh masih kayak tapi gue mau semuanya gitu kan, gue nggak bisa toleransi. Lo aja yang kerjain. Lo aja yang nyari. Nah, jadi kalau case-nya kayak gitu biasanya kita akan tetap cari dulu, nggak masalah. Siapa tahu juga kan ada di luar sana gitu. Kita cari, tapi along the way kita sambil ngeliat juga kayak kita udah interview nih 10 biji manusia, nggak ada yang kayak gini gitu. Kita share lagi ke dia. Kan mereka juga yang pusing kalau nggak dapat orang kan. Gitu. Ada nggak belief dari mungkin user yang merasa bahwa gue butuh kandidat dengan skill ini, atau lu merasa bahwa skill ini tuh udah outdated di zaman sekarang dan udah nggak harus lagi lu show off di CV atau enggak lu masuk ke dalam standar kriteria rekrutmen? Sebenarnya ya mungkin hal-hal simple kayak ini kali ya. Kalau yang outdated tuh lebih ke misal nih bisa menggunakan Google Document gitu. Itu kan kayak cuy, siapa manusia sekarang yang nggak bisa pakai itu gitu kan? Berarti kayak gitu kita nggak perlu tampil lagi. Menurut gua nggak perlu ya, karena kayak semua orang itu kayak udah basic mandatory banget gitu loh. Atau kayak bahasa Indonesia, ya gue juga ngerti lu nulisnya bahasa Indonesia CV-nya. Terus ditulis juga language-nya bahasa Indonesia gitu 4/5, kan. 4 bintang. 4 bintang 5. Iya 4. Iya benar lagi. 4 bintang dari 5. Cuma 9,3/10. 4,7 kenapa? Kenapa 0,3 ya? Ya nggak tahu, suka aja kayak ganjil, yang nggak terlalu sempurna gitu. Kayak mungkin lebih ke gitu sih, yang memang maksudnya basic yang semua orang juga bakal punya anyway gitu. Tapi gini, gue punya kontrarian gitu. Iya. Basic menurut tuh basic buat dia. Iya benar juga lagi. Mungkin Menyerah. Mungkin gini, the easiest way kalau dari sisi talent adalah pada saat lo mau apply itu, kan lo pasti bakal ngeliat iklan lowongan kan. Nah, pada saat lo lihat iklan lowongan, lo bisa lihat requirement apa aja yang biasanya ditulisin di iklan lowongannya. Gitu. Nah, requirement itu kan basically ekspektasinya yang lu sebagai talent harus jawab kan. Jadi lu bisa sesuaiin CV lu sesuai dengan requirement yang ada di role-role yang memang lu mau apply gitu. Kalau requirement kan sekarang jarang ya yang nulis bisa Google Document gitu misalnya, Google Docs gitu-gitu
jarang gitu. Berarti balik lagi ke meng-customize semua CV lu. Betul, Wah, customize semua capek CV tuh. lo. Mana mau, masa. Makanya Nah, udah nggak Ribet punya banget. kerjaan tapi malas. kalau bisa satu email buat beberapa rekruter langsung tembak semua di Iya. BCC semua. Kapan Iya punya lagi. Kayak undang Apalagi. procurement, undang Betul. PBD ini ya. General Ada- aja di body email kan kepada yang terhormat rekruter. Nah, siapa nih? nah itu. Itu bagus. Kepada yang terhormat rekruter, ada yang nggak pakai body tag sama sekali. Oh iya, itu mah udah langsung dilihat kan. Iya. Nah, dear recruiter, Heeh. penting nggak personalization? Ini kan generalization ya. Iya, Dia nggak mau cari tahu, nggak mau bother buat mencari tahu siapa rekrutmennya, PT-nya, HRD-nya, apa iya. siapanya kayak gitu. Menurut tuh gimana? Di rekruter bohnya cuma terlampir CV kayaknya. Iya, bener. Kalau gue sih mungkin gue kurang prefer ya, karena mungkin itu bukan yang apa ya. Menurut gue tuh etika dasar sih sebenarnya. Kayak kalau misalnya lo mau ngirim proposal atau lo mau ngirim apapun, etikanya kan adalah lo menyampaikan secara personal ke orangnya gitu. Nah jadi kalau misalnya dia pada saat dia interview apply aja udah kayak yaudah yang mudah aja gitu. Nanti apa kabar pas kerja gitu. Kan worry juga ya. Ya lagi itu yang lagi berapa kali gue nemuin tim gue kayak pukul rata, dir tim apa, dir tim apa, gue bilang, hey lu tahu itu siapa namanya, lu sebut namanya, bukan tim-timan. Betul. Personalization matters kan. Betul. Kayak lu tahu namanya lu, kenapa lu nggak mau nyebut namanya, lu malas banget. General aja tim apa gitu kan. Tapi seru ngomongin etika. Yang gue mau tanya, menurut lo skill karena kan lo rekruter ya, lo masih ketemu banyak kandidat-kandidat yang sedang mencari pekerjaan, Ya. atau kandidat-kandidat baru gitu ya. Skill apa sih yang hilang yang sekarang tidak lo temukan lagi di kandidat yang sedang mencari pekerjaan? Karena kan udah berbelas-belas tahun ya. Iya. Kalau yang hilang ya, Gila. ini skill atau etika doang? Dua-duanya. Dua-duanya ya, semuanya. Skill yang berhubungan dengan etika boleh, skill boleh, skill Oke. ngirim email gitu misalnya. Oke. Itu satu sih. Skill ngirim email. Yang kedua menurut gue adalah yang tadi gue sempat mention di awal sih, critical thinking. Karena basically itu kayak something yang very fundamental. Kayak lu kerja dimanapun, lu harus tahu gimana caranya untuk mengerti konteks, gimana caranya lu ask the right question, gimana caranya lu connecting the dots sebelum lo ngasih solusi. Gitu. Nah, itu yang semakin kesini lumayan sering kandidatnya tuh gagal gara-gara itu gitu. Terus kemudian yang kedua, ini mungkin nggak cuman sekarang aja, dari dulu sebenarnya, tapi sering kejadian dari segi komunikasi. Komunikasi kan kita mikir kayak ya setiap hari juga gue ngomong gitu kan, itu basic lah. Tapi fun fact-nya banyak banget orang yang ketolak gara-gara komunikasinya gitu. Ya orang cerai aja banyak kan karena miskom. Nah jadi komunikasi seperti apa? Kadang-kadang tuh banyak orang yang pada saat mereka misalnya interview, mereka itu ngejelasinnya berputar-putar, bertele-tele, tidak terstruktur. Nah, jadi kita kebayang kan kalau misalnya dia nih sekarang ngomong, kita nggak ngerti dia poin yang dia mau sampein seperti apa. Nanti pas kerja, dia kerja sama orang bakal susah nggak ya gitu. Gitu, jadi banyak yang kadang komunikasinya yang kurang. Atau mereka ngejelasinnya singkat, padat, mungkin kurang jelas gitu. Akhirnya kayak kita nggak ngerti poin apa yang sebenarnya lagi lo mau sampaikan gitu. Singkat, Gitu. padat, kurang jelas tuh kelihatan ya. Ini udah panjang, tidak padat, Gak nggak jelas. Bener. Udah nungguin lama, jawab apa nyet. Bener. Framework berpikir sih kayaknya ya. Iya, iya, Karena iya. kalau kayak lu punya framework berpikir, itu bakal kepake waktu lo mau komunikasi, lo mau bikin proposal, lo mau kerja apapun, itu sebenarnya bisa. Di podcast kita yang sama Zenza ya kalau nggak salah, itu tuh kita pernah membahas komunikasi ini menjadi jelek karena kemajuan teknologi juga. Dulu kan mau nggak mau buat lo ketemu orang gitu, misalnya harus telepon rumah gitu, sekarang jadi bisa langsung ke HP, sekarang bahkan cuma chatnya yang tadinya bisa surat menyurat panjang, sekarang jadi oka tuh udah jempol doang jadi sekarang gitu, bahkan sekarang react doang gitu kan. Itu kan sebenarnya part of kemajuan teknologi yang jadi menggerus skill yang sebenarnya bisa dibilang masih penting kan sebenarnya. Iya. Skill komunikasi itu. Bener banget lagi. Dan itu juga berhubungan sama yang tadi sih, etika ya jadinya ya. Karena kayak mereka udah terbiasa untuk chat, mungkin kayak konsepnya chat secara casual, jadinya pada saat ada
konteks-konteks yang harusnya mereka ada etikanya pas ngomong sama orang, Hmm. malah jadinya kebiasaan bablas dengan Hmm. gaya casual itu tadi gitu. Hmm. Itu sering banget sih. Tadi gue tuh lihat satu konten di Instagram. Mhm. Gen Z menyapa milenial dan Gen X dengan kata kalian. Oke. Kalau menurut tuh salah apa enggak? Menurutku enggak. Enggak lagi. Enggak Biasa lagi. aja. Kalian kan? Iya. Enggak lagi. Kayak Terus maunya apa? kalian Yang terhormat gitu. Yang dihormati bapak ibu gitu. tapi banyak yang merasa offended gitu. Kayak tidak proper lu tuh manggil Gen X dan milenial tuh kalian dalam konteks dunia kerja. Iya, harusnya yang mulia lah. Mah? Yang mulia. Oke. Jadi ngomong kalian gitu. Enggak apa-apa lah. Nggak apa-apa sih menurut gue mah. Kenapa? Kecuali mungkin kayak dia tuh ngomongnya dalam konteks sama si levelnya misalnya gitu, atau direkturnya. Itu kan mungkin secara hierarki lebih senior gitu kan. Jadi mungkin kalau ngomong tuh akan sebisa mungkin lebih sopan karena lebih menghormati. Tapi kalau misalnya dalam konteks-konteks lain, kalian menurut gua nggak masalah sih. You are. You, all of you. In English. In English. Kalian. Masalah. Iya, nggak masalah. Tapi di beberapa environment mungkin memang tidak bisa ya. Mungkin balik lagi ke environmentnya ya, environment kerja lo ya. Karena waktu itu bahkan gue pernah meeting tidak di korporasi, tapi gue memanggil rekan-rekan aja tuh nggak boleh coy. Oh, Harus oke. bapak ibu. Oh, oke. Padahal levelnya sama. Hmm. Gue dapet teguran cuy, nggak boleh rekan-rekan tuh. Oh. Teman-teman, rekan-rekan, nah nggak boleh Teman tuh. kita. Betul. Jadi harus bapak ibu kalau meeting sama mereka-mereka ini. Gitu. Iya, benar. Sedangkan kalau kita di swasta gitu ya, hal yang lumrah ketika lo lagi meeting sama partners atau kolaborator gitu, lo akan kayak, ya nanti akan tergantung teman-teman sekalian di sini gitu kan, ya. Atau kayak ya rekan-rekan mau bla 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 nih, nggak boleh. Oh iya. Harus ya bapak ibu gitu. Mungkin menurut gue tergantung konteksnya ya. Kalau dia melakukan kalian itu mungkin di environment yang kayak gitu, ya tidak hormat, tidak sopan jadinya. Benar sih. Sebelum gue lanjut ke kita ngomongin tentang AI dan semua segala macam ya, gue pengen minta power hacks dari lo. Gimana sih caranya negosiasi gaji tinggi ala Jovita? Negosiasi gaji tinggi lah Jovita. Aduh. Wah, berat. Leaders React-nya berhubungan, boleh suruh Leaders React dulu gak baru kasih dia power hacks. Aduh. Lucu nih soalnya. Nah. Mantan pegawai startup minta gaji 40 juta, budget perusahaan 12 juta. Siapa yang salah? Mantan pegawai startupnya apa korporatnya? Emang pelit aja lu gitu. Ya ini mah ya dua-duanya sih. Lebih ke yang startupnya nggak punya budget tapi dia nyarinya yang itu, yang yang ekspektasinya tinggi tapi nyarinya company-nya ini gitu. Jadi ya sebenarnya nggak ada yang salah, tapi basically ya memang bukan jodohnya aja nggak sih? Karena kan kayak gitu juga kita nggak bisa, kandidat biasanya nggak bisa menebak juga kan. Kayak company ini tuh range gajinya seberapa, itu misteri ilahi. Dari dari segi perusahaannya pun kalau misalkan memang dia ngerasa kandidatnya over budget, ya udah nggak sih, ya udah skip aja gitu. Nggak ada. Kalau nggak salah ini di sosial media ada yang responnya kan kayak gaji lu tuh gaji bubble era startup pas zamannya lagi bakar-bakaran hajek-hajekan, jadi gaji lu membubble ke atas. Tapi pada kenyataannya, ini memberikan sedikit konteks juga ya, tapi pada kenyataannya memang untuk posisi itu average gaji yang normal ya segitu sebenarnya gitu. Tapi 12 juta. 12 juta sebenarnya normal average normal gaji yang untuk posisi itu gitu sebenarnya. Tapi karena si mantan pegawai startup ini merasa gaji gue terakhir 40 juta, gue minta 40 juta sesuai gaji gue terakhir minimal sama gitu kan kebanyakan. Padahal si HR-nya bilang kayak, lah itu gaji bubble lu. Pas lagi hijack-hijackan semua jadi tembak-tembakan duit investor buat naikin gaji gitu. Menurut lu gimana? Ini yang ngomong 12 juta itu standar sesuai market, siapanya HR-nya? HR-nya. Oke. Kita nggak tahu ya, dia ngomongnya 12 juta berdasarkan market itu dia ngelihatnya berdasarkan apa. Jadi kayak mungkin kita nggak bisa justify juga kalau itu pasti sesuai market. Nah, tapi kalau misalnya dari segi kandidatnya, sebenarnya di satu sisi ya wajar, mungkin karena dia udah pernah ada di situ,
Jadi pada akhirnya dia expect-nya sama kan. Itu biasanya kita sebutnya career trap. Jadi dia udah karena startup tuh kenceng banget naiknya, terus kayak gajinya juga tinggi banget, padahal sebenarnya dia belum tentu udah sampai di level itu gitu kan. Nah, sebagai talent ya it's okay, lu tetap coba. Kalau misalnya memang lu punya idealisme 40 juta itu adalah angka yang proper buat lu ya, it's okay untuk lu tetap coba. Tapi ya lihat aja, lu nanti interview sama beberapa company, lu beberapa kali berapa banyak company yang pada akhirnya menolak lu karena gaji gitu. Akhirnya dari situ kan baru akhirnya aware kan, oh iya lagi gue kayaknya terlalu tinggi gitu. Dan itu sudah sering terjadi, ada beberapa orang yang jadinya udah manage ekspektasinya karena mereka aware, oh iya bener lagi, gaji gue nih gaji startup yang lama gitu. Jawab tadi. Oh Gimana iya, Jadi gimana caranya caranya ya untuk gua tawar-tawaran? untuk gue tawar-tawaran. Leaders React berikutnya, ada HR yang membagikan momen sedang merekrut karyawan, calon karyawannya minta dijemput. Balikpapan Ces. Oh, Balikpapan berarti. Aku nih apa sih? Chatnya apa? Aku niat kerja Aku kalau niat kerja kalau dijemput dari soalnya rumah. Biar tahu Biar tahu ibu aku. biar tahu ibu aku. Ini bukannya harusnya chattingnya panjang ya? Coba lihat chattingan panjangnya deh. Nih chattingannya. Silakan datang aja kak. Kok datang? Kan langsung interview kak. Maksudnya kamu tahu interview nggak? Enggak. Interview itu apa? Oh interview tuh apa? Interview itu wawancara kerja. Oh apa sih nggak kelihatan? Oh iya kerjanya gimana? Ya nanti kalau kamu niat kerja ya datang aja langsung ke tempat kerja, nanti saya jelasin. Lah emang daerah mana kerjanya? Nggak bisa jemput aku dari rumah, soalnya kalau aku datang kan nggak boleh bapak ibu, harus dijemput. Oh maksudnya nggak boleh datang sendiri, mesti dijemput. Oh oke. Maaf ya kalau kamu nggak niat kerja, ya udah saya nyari yang niat kerja. Ya udah deh, aku niat kerja kalau dijemput dari rumah, soalnya biar tahu ibu aku. Ini kejadiannya kayak di Balikpapan deh, soalnya ini kontennya Balikpapan Cas ya. Iya. Tuh suka duka menjadi HR. Ini kan banyak Ini ya luar Jakarta fenomena yang kayak gini gitu kan, dimana banyak masyarakat kita yang mungkin dia nggak teredukasi. Belum tahu aja. Iya. Apalagi di luar kota Jakarta. metropolitan lah. Iya, mungkin di luar pulau biasanya gitu ya. Iya. Gimana ya, sebenarnya bener kayak tadi, memang orangnya mungkin belum dapat exposure-nya aja, kayak cari kerja itu seperti apa kan. Jadi mau disalahin juga kasihan gitu ya. Tapi ya memang nggak make sense juga gitu loh dijemput dari rumah, kecuali mau dinikahin gitu kan. Jadi ya sama HR-nya. agak bingung juga. Oke. Next kita ngomongin soal AI. Oke. Sekarang ini banyak perusahaan yang mulai berinvestasi ke AI. Dan dia mulai mengefisiensikan proses operationnya dengan mungkin cutting down people. Tapi at the same time banyak juga perusahaan-perusahaan yang akhirnya menyadari bahwa oh ternyata nggak bisa nih, nggak semudah ini nih kalau digantikan sama AI. Akhirnya mulai recruiting lagi kan. Dari point of view HR gimana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau dibilang AI itu, ini dari kacamata HR ya. Banyak company yang memang mulai moving ke AI. Tapi benar tidak semudah itu ternyata, karena by the end of the day pada saat kita pakai AI pun kan tetap butuh human judgment ya, gitu. Kayak lo bikin AI, dia punya apa sih kayak logiknya, itu kan pasti yang menentukan juga manusia kan, gitu. Nah jadi pasti akan butuh human judgment juga. Tapi memang kalau misalkan lo nggak bisa catch up, dalam arti lo selama ini adalah lo tipe-tipe orang yang pakai AI untuk menanyakan dan kemudian copy paste jawaban, punten banget itu mungkin akan sebagai employee itu akan lebih rentan untuk nantinya tergantikan, gitu. Karena nggak ada atau tidak adanya lo di situ tidak akan mengubah apa-apa karena bisa tercover sama ChatGPT misalnya gitu. Nah hence why kalau misalkan sebagai talent lo harus ngerti kayak pada saat lo pakai AI tuh lo bener-bener pakai bukan cuma untuk copy paste, tapi lo bener-bener bisa itu tuh jadi bantu lo untuk ngasih human judgment. Si critical thinking yang tadi ya. Betul, critical thinking yang tadi kayak gitu.
Kalau tadi lu bilang bahwa untuk bisa menghasilkan output yang bagus dari bantuan AI, Mhm. itu kan butuh kapasitas. Mhm. Sedangkan kalau kita udah hadapan dengan rata-rata fresh graduate yang memang secara wawasannya mungkin belum lebar, belum besar, Mhm. lalu skill juga masih skill beasic, Mhm. saingan sama AI yang kalah. Mhm. Probably lebih cepat sama AI kan. Mhm. Ketika mungkin lu udah punya pengalaman, daripada gua hire fresh graduate untuk melakukan clerical job sama-sama, Mhm. gitu kan, mending gua hire AI lebih cepat dan Mhm. lebih murah juga gitu kan ya. Mhm. Gimana caranya fresh graduate ini bisa compete? Oke. Kalaupun misalnya pakai AI kan tetap butuh orang untuk menjalankan AI itu ya, pasti. Misal nih contoh, kita ngomong tentang, let's say SEO, terus biasanya butuh bikin konten banyak gitu kan, sesuai dengan keyword tertentu. Bisa aja kalau dulu mungkin manual, orangnya yang harus bikin konten gitu ya satu-satu. Kalau sekarang bisa jadi ada AI yang membuat kontennya itu udah tergenerate. Tapi konten itu pada saat udah di-generate kan butuh orang juga untuk nge-review kan. Ini make sense apa enggak, bener apa enggak gitu. Nah, jadi kalau jadi sebenarnya AI itu nggak 100% menggantikan manusia selama lu sebagai fresh graduate itu tadi lo punya critical thinking. Jadi pada saat ada role-role tertentu yang memang butuh critical thinking itu nggak selalu bisa digantiin sama AI soalnya. Pasti bakal tetap butuh orang kok untuk human judgment-nya gitu. Karena AI juga sebenarnya beragam sih ya. Ada AI yang memang tipenya lebih ke automation doang, itu Iya. mungkin nggak butuh orang untuk mengoperate. Tapi Iya, betul. untuk AI yang berhubungan sama hal-hal yang berkaitan sama critical thinking, yang berkaitan sama pekerjaan gitu-gitu, itu mungkin yang bakal jadi butuh skill orang untuk Iya. mengoperasikannya ya. Bener. Karena kan sebenarnya perdebatan di sosial media sekarang pun kan masih gray area banget nih, ngebedain antara AI yang automation system sama AI yang beneran tools Anak buat intelligence atau anak intern? anak intern, betul. Atau AI. Itu kan sebenarnya masih gray area banget ya. Jadi kayaknya tergantung AI-nya ya berarti ya. Iya, benar, tergantung AI-nya. Nah, jadi sebagai talent yang sebenarnya salah satu yang paling helpful adalah mumpung masih awal-awal, coba untuk lu nge-expose apa aja sih AI yang ada di luar sana gitu. Jadi instead of elunya digantikan sama AI, lo yang comes up dengan ada cara ini nih kita bisa implement AI ini misalnya gitu. Kalau lo melek kayak gitu, bisa jadi lo malah jadi orang yang dipilih. Karena lo bantu company untuk menemukan cara yang lebih efisien. Efisiensi, betul. Gitu. Cari AI, berhenti cari AI. Iya. Tua. Siapa tahu AI-nya punya anak. Dari point of view lo ya, udah, gua serius. Jadi sebenarnya menurut lu apa yang harus diekspektasi dari market atau pasar kerja di depan 2026 gitu? Ini dari sisi talent. Dari sisi talent, apa yang diekspektasikan di market 2026? Ya kalau menurut gue sih jangan berekspektasi ya. Tetaplah putus asa. Kalau kamu tidak punya harapan, Jangan kami semangat. juga. Kita berhenti berharap, kata Shalon Seven, Mas. Sebenarnya kalau dibilang ekspektasi mungkin agak susah juga karena kalau misalnya sekarang masih banyak kan company-company mungkin tidak semasif di tahun-tahun kemarin ya. Kalau misalnya kita ngomong tentang layoff gitu-gitu. Tapi itu masih berlanjut, masih ada beberapa company sebenarnya yang masih layoff gitu. Nah, karena masih banyak company yang masih layoff juga, jadi talent tuh masih tumpeh-tumpeh nih gitu. Sedangkan tempat company-nya juga belum tentu sebanyak itu gitu kan. Nah, sebagai talent menurut gue sih sibuk untuk upskilling aja sih, maksudnya memantaskan dirinya aja gitu. Kalau misalnya memang lo sekarang udah tahu 2026 lo mau apply kerjaan, lo mulai cari kerjaan apa yang lo mau apply, lo mulai lihat requirement-nya apa aja nih yang dibutuhin, itu yang lo mantepin gitu. Atau bahkan kalau misalnya memang lo belum punya kesempatan kerja sekarang, nggak apa-apa untuk lo entah lo mungkin kerja freelance dulu atau mungkin lo volunteering dulu, at least lo build portofolionya dulu gitu, supaya pada saat nanti lo apply di 2026 lo udah punya bekalnya, kayak udah ada something yang proven yang bisa lo jual gitu. Kalau sebagai employer di 2026 dengan banyaknya talent ini, I think kalau dari talent
gue biasanya sih akan mencoba kayak misalnya di sosmed ya, gue personal itu biasanya gue juga sharing entah di TikTok atau di LinkedIn tentang beberapa hal, kayak gimana sih cara lu untuk bisa dapat kerjaan lah gitu. Nah menurut gue di situ ada beberapa hal penting kalau dari talent yang perlu mereka siapkan gitu ya. Sorry, ini dari talent apa dari Dari lu. dari lu dari gue ya tadi Rekruter. ya rekruter ya. Hah. Kalau dari gue sih biasanya gue akan coba untuk kita coba ketika kita nyari kerjaan pastiin yang kayak tadi role-nya itu jangan sampai yang tumpang tindih juga gitu. Jadi pastiin role yang lo cari itu memang bukan manusia, realistis lah gitu. Terus kemudian kalau misalnya pas nyari, sebenarnya dengan adanya talent yang banyak di market itu sebenarnya menguntungkan untuk pihak company ya. Karena kan kita jadi lebih punya banyak Pilihan. opsi kan gitu. Harga turun, supply terlalu banyak, Harga harga turun. Supply banyak gitu. Tapi fun fact-nya banyak juga loh yang kadang-kadang mungkin talentnya banyak, harganya tetap ada beberapa role yang tetap di atas gitu. Gitu. Ya paling kalau dari segi company mungkin seperti itu sih gitu. Tapi kalau dari segi talent mungkin gue tambahin dikit ya. Boleh. Dari segi talent menurut gue yang mereka juga bisa prepare nggak cuma dari segi tadi kan upskilling tuh dari segi hard skill kan. Dari segi soft skillnya tuh juga tadi kayak mulai dilatih dari segi dia cara komunikasi, cara dia critical thinking, problem solving gitu-gitu, agility. Sama yang paling penting sebenarnya bagaimana cara mereka untuk tahu bagaimana cara proses interview atau bikin CV yang tepat. Tapi sebelum bikin CV dan interviewnya sebenarnya mereka harus tahu, bisa identify mereka tuh gagalnya kebanyakan di tahap apa. Karena banyak nih gue nemu orang-orang talent yang mereka tuh gue mau benerin CV, padahal sebenarnya yang dia tuh sering kepanggil interview loh. Yang sering kali dia gagal itu malah pas interview. Nah berarti kan yang masalah bukan CV lu, tapi cara lu interview gitu. Atau mungkin ada entah cara interviewnya atau skillnya yang pada saat dia di CV bagus tapi aslinya belum tentu gitu kan. Gitu. Jadi talent tuh harus mengerti, ngeliat dulu lu paling banyak tuh gagalnya di tahap apa gitu. Dari situ baru lo bisa menentukan, oh gue paling banyak gagalnya interview banyak, apply banyak tapi nggak ada yang kepanggil atau jarang kepanggil, ya berarti CV lo yang perlu dibenerin kayak gitu. Boleh nggak tapi kalau habis interview gue nanya feedback ke HR, menurut lo tadi interview gue kurang apa yang bisa gue perbaiki? Gue malah suka yang kayak gitu tuh. Karena berarti mereka nunjukin humility kan. Mereka kayak mau cari tahu apa yang kurang, apa yang mau dibenerin gitu. Boleh banget. Cuman memang tergantung interviewernya juga ya. Ada beberapa interviewer yang ngerasa kayak, ya kan gue yang nanya lu, kenapa lu nanya gue gitu. Sombong itu. Interviewer yang red flag. Karena humility adalah interviewee yang green flag. Jadi sebagai ini sebenarnya role-nya apapun, dalam kondisi apapun sebenarnya adaptability dan sensitivitas untuk mengerti lawan bicara lo itu sebenarnya orang yang seperti apa, sejauh mana lo bakal bisa positioning yourself, itu juga butuh sih. Oke. Gitu. Dalam sehari, ini terakhir deh gue. Dalam sehari, spill lu dapat berapa banyak application proses yang masuk, application yang masuk. Ini boleh gak gue nggak jawab karena lumayan banyak sebenarnya, tapi yang gue nggak pernah ngelihat dalam kayak sehari sih sebenarnya. Jadi biasanya tuh kita ngelihat misalnya kayak kita udah satu role tertentu misalnya gitu ya, kayak sehari kita masang itu tuh mungkin ada beberapa role yang kayak langsung besoknya kita cek udah 100-an lebih. Mau dong sepi, role apa tuh yang diminati banget nih kayaknya semua orang mau apply? Yes, IT gitu. IT ada role IT, terus juga ada product manager. Ya kayak gitu-gitu sih. Tapi gimana cara lu? Apakah lu ngeliatin semuanya satu-satu? Enggak. Randomly kan? Bukan nggak ngecekin satu-satu ya, tapi kan ada sistem untuk ngelihat seberapa cocoknya kandidat ini dengan role yang kita cari kan gitu. Kita ngelihat dari situ dulu tuh biasanya. Nah, that's why keyword dalam CV itu penting gitu. Karena itu bakal ngaruh ke kalau misalnya kita pakai ATS. Nah, dari itu kita ngelihat kalau misalnya udah ada yang oke, baru kita shortlist gitu. Jadi memang di dunia per-IT-an ini tuh lagi gencar sekali ya. Satu kali posting ribuan aplikan nih bisa muncul ya. Iya, banyak. Tapi balik lagi, yang cocok
Menurut lo itu karena perkembangan dunia IT-nya atau karena talentnya yang lagi banyak? Kayaknya dua-duanya ya. Maksudnya satu karena talentnya lagi banyak, kedua juga IT ini kan role yang sekarang tuh banyaknya remote working kan, gitu. Jadi karena banyak remote working, yang dulunya mungkin kalau kita nge-hire untuk di Jakarta, yang bisa apply paling orang-orang di Jakarta doang gitu. Sedangkan kalau sekarang satu Indonesia bisa apply atau bahkan luar Indonesia bisa apply juga gitu. Mau minta last statement dari lu. How to survive. Tadi kan total putus asa. Kita putus asa, jangan semangat. Jangan berekspektasi. Kalau kayak gitu ya nggak apa deh bikin itu. 2026 what to do. Oke, menurut mungkin kalau sebagai talent sebisa mungkin kita nggak bakal bisa ngontrol situasinya. Kita nggak bisa ngontrol company-nya mau seberapa banyak yang open recruitment gitu kan, berapa banyak yang lagi nyari orang. Tapi kita bisa yang pemerintah. Tapi lo cuman bisa ngontrol apa yang dalam diri lo kan, gitu. Jadi ya udah, sibuklah untuk perkaya diri lo aja gitu, pantasin diri lo. Kalau misalkan nanti lo udah punya skillnya oke, hard skill, soft skill, culture fit, attitude semuanya oke, ya ujung-ujungnya juga nanti company kok yang bakal datang ke lo, kesempatannya makin gede malahan gitu. Oke. Catat guys. Iya, menurut gua tadi udah banyak banget sih ya. Hal-hal yang kita bahas dan bikin menyerah. Kalau lu nggak bisa adaptif gitu. Jadi fokusnya Betul. jangan keadaan, tapi fokusnya ke diri lu sendiri. Membuat diri lu pantas. Itu keluar kata yang cukup nohok ya. Kadang-kadang lu merasa pantas tapi lu tidak pantas. Jadi belajar untuk mencari tahu pantas dari kacamata orang lain itu seperti apa supaya lu bisa survive di 2026. Keren banget. Oke. Oke, thank you Jovita buat Terima kasih ngobrolannya. Jovita. Kalau misalnya kalian suka dengan episode ini, tulis Jovita lanjut gitu. Nanti kita bikin episode 2-nya, kita kulik yang lebih dalam. Oke. Sampai ketemu. Bye. Bye. Thank you. Terima kasih ya udah nonton sampai habis. Kita juga masih punya banyak konten lain yang bisa membantu kalian untuk berkembang menjadi leader yang lebih baik lagi. Cek videonya di sini.